Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kabar gembira bagi Bapak Ibu semua bahwasanya Info GTK tahun 2023 sudah rilis dengan tampilan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya bagi Bapak Ibu yang belum bisa login ke Info GTK, silahkan berkoordinasi dengan operator sekolahnya untuk mengupdate akun PTK-nya melalui manajemen sekolah. Caranya masuk ke spdatadik kemdikbud.go.id seperti ini. Kemudian tekan enter, login menggunakan SSO dan silahkan masuk menggunakan akun Dapodiknya, kemudian klik masuk. Kemudian di bagian akun pilih jenis akunnya PTK, kemudian tampilkan. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan klik tombol icon pensil ini untuk mengupdate akunnya. Nah, silahkan dimasukkan passwordnya. Boleh menggunakan password yang baru ataupun menggunakan password yang sebelumnya. Dengan catatan password terdiri dari 4 karakter, yaitu huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial ya, seperti tanda pagar, persen, tanda dolar atau yang lainnya. Jadi harus mencakup 4 kriteria ini ya. Jika tidak mencakup, nanti kemungkinan tidak akan bisa login ke Info GTK. Nah, setelah Bapak Ibu update, tunggu 1 kali 24 jam karena biasanya Info GTK butuh waktu untuk menarik datanya. Jadi tidak perlu khawatir jika seandainya setelah diupdate itu belum berhasil login ya. Tunggu saja 1 kali 24 jam. Oke, jika sudah kita close, kita masuk ke Info GTK. Bapak Ibu silakan diketik saja info .gtk .kemdikbud .go.id seperti ini, kemudian tekan enter. Maka kita akan diarahkan ke Info GTK yang baru, yaitu Info GTK Kifah. Ya, saya kurang tahu apa maksud dari Kifah ini ya, apakah itu singkatan atau semacam yang lain, saya juga belum paham. Kita abaikan saja itu. Bapak Ibu silakan masukkan username-nya ya. Username sudah diupdate tadi. Kemudian passwordnya. Kemudian masukkan kode pengamannya ya. Info GTK sebelumnya kita tidak perlu lagi ya memasukkan kode pengaman. Atau kita juga bisa login menggunakan SSO ya. Tapi Info GTK yang baru ini kita login menggunakan SSO tidak berhasil ya. Dia akan tetap akan mengarahkan ke ini ya, ke halaman login ini. Jadi kita klik saja DMDG ya, sesuai ini ya. Jadi disesuaikan dengan ini. Jika huruf besar, huruf kecil, angka. Kemudian klik masuk. Nah, ini adalah tampilan Info GTK yang baru. Yang pertama kali ditampilkan adalah profil dari PTK-nya ya, mencakup tanggal lahir, email, HP, alamat, kemudian pensiunnya kapan, kemudian lulusan apa, kemudian mengampu mata pelajaran apa, dan NRG bagi guru yang sudah sertifikasi. Adapun bagi guru yang sudah sertifikasi tahun kemarin, jika belum tercantum NRG-nya tidak usah khawatir. Ditunggu saja sampai Info GTK nanti menarik datanya. Kemungkinan belum ditarik datanya atau belum update datanya di Simtun ya. Kemudian di sini ada menu, jadi memudahkan untuk navigasinya ya. Selain di profil ada hasil validasi, resume, tunjangan, lain-lain. Nah, kemudian ini untuk tombol kita keluar ya, untuk logout melalui ini ya. Jadi Bapak Ibu jika mau keluar klik saja tombol ini. Nah, kita cek di bagian hasil validasi. Kita juga bisa scroll ya tanpa harus mengklik ini, tidak sama saja. Tapi untuk memudahkan kita bisa langsung klik di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman yang dituju. Kita klik saja. Nah, di sini hasil validasi, status validasinya belum valid ya. Di sini keterangannya beban mengajar linear tidak terdeteksi. Nah, kita cek apakah benar beban mengajar linearnya tidak terdeteksi. Kita scroll. Nah, di sini status NVTK-nya valid, kelulusan sertifikasinya valid, kepegawaiannya valid.
Usia valid. Nah, beban mengajar juga valid, tapi tadi di atas tidak valid ya karena belum terdeteksi. Nah, di sini dijelaskan beban mengajar belum dihitung. Nah, artinya Bapak Ibu tinggal menunggu saja sampai nanti InfoGTK memproses beban mengajarnya. Jadi ini memang bertahap ya, jadi tidak perlu galau. Nah, kita bisa cek di bagian tulisan yang ini di bawahnya, jam linear sudah mencukupi. Artinya inputan operator sekolahnya sudah sesuai. Jadi Bapak Ibu jangan dikejar-kejar operator sekolahnya karena bukan operator sekolah yang salah tetapi sistem yang belum selesai memproses datanya. Nah, untuk meyakinkan Bapak Ibu bisa mengecek datanya di PTK Datadik. Caranya buka tab baru, kemudian klik PTK Datadik kemdikbud.go.id, kemudian tekan enter. Kemudian login menggunakan SSO, kemudian masukkan akun PTK-nya, kemudian klik masuk. Nah, Bapak Ibu silahkan cek di bagian beban ajar ya. Jika sudah login, klik tab beban ajar. Pastikan di sini jumlah jamnya sudah 24 jika guru kelas ya. Guru mapel juga silahkan dicek apakah total jumlah jamnya itu sudah 24 jam. Kemudian mata pelajarannya apakah mapel wajib ya. Biasanya untuk guru TK itu seringkali kasusnya status mata pelajarannya itu mapel tambahan sehingga menyebabkan tidak valid ya. Jadi pastikan ini sudah mapel wajib. Jika seandainya mapel tambahan, silahkan hubungi operatornya untuk memperbaiki datanya di aplikasi Dapodik. Nah, jika sudah sesuai, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena InfoGTK sekali lagi belum selesai memproses datanya. Nah, kita scroll lagi, keaktifan sudah valid, kelengkapan data sudah valid. Nah, catatan tidak ada ya masalah. Sedangkan ini format pembayaran kita biarkan saja ya, ini hanya keterangan saja, Bapak Ibu bisa dibaca saja. Nah, di sini validitas data kita bisa cek lagi ya. Disampaikan kelulusan sertifikasi sudah sertifikasi dengan kode ini sudah sesuai, beban mengajar jam linear sudah mencukupi, kelengkapan data sudah lengkap, kepegawaian sudah valid, usia belum pensiun, NPTK valid, keaktifan terdeteksi ya, sudah terdeteksi semua. Artinya tidak ada masalah di data ini. Nah, mengapa statusnya belum valid? Sekali lagi belum selesai ya, karena ini baru saja rilis ya, tinggal menunggu waktu saja. Bapak Ibu silahkan cek secara berkala. Nah, kemudian di sini juga ada resume. Nah, kalau kita scroll juga akan langsung ke resume. Kita juga bisa mengklik ini resume. Ini terkait identitas kita, pendidikan formal, tempat mengajar, status kepegawaian, kemudian sekolah induknya. Nah, beban kerja, jam mengajar tidak ada jam mengajar. Padahal sudah kita inputkan di sini ya. Sudah jelas di sini sudah ada. Tetapi sini belum ada jam mengajar. Nah, ini juga yang tadi menyebabkan karena memang belum ditarik semua datanya, belum dihitung semua beban mengajarnya sehingga jadi tidak valid. Nah, status kepegawaian Bapak Ibu bisa cek lagi. Kemudian tunjangan bagi guru sertifikasi maka akan ada di sini tunjangannya ya. Tunjangan profesinya di sini belum terbit ya. Karena tadi belum memenuhi syarat untuk terbit SKTP ya, karena masih valid ya statusnya walaupun sudah tidak ada lagi kendala. Ya, ini tinggal menunggu saja. Kita cek di sini lain-lainnya itu ini ya, rombongan belajar juga belum terdeteksi di sini ya karena memang proses sistemnya memang belum sempurna ya menarik datanya. Nah, bagaimana dengan kepala sekolah? Ini guru ya. Dengan kepala sekolah apakah sama? Kita coba keluar ya, kita klik tombol logout, kita keluar. Kita masukkan akun kepala sekolahnya. Kemudian kita masukkan kode pengamannya. Kemudian kita klik masuk. Nah, sama ya, jika memang belum ada foto, kalau saya cek di sini unggah foto, ini belum bisa ya, belum bisa. Nanti mungkin nanti secara bertahap ini sistemnya akan diperbaiki lagi ya. Biasa, tampilan baru, wajah baru, sistem baru, pasti banyak yang harus diperbaiki. Kita langsung ke hasil validasi. Nah, untuk kepala sekolah juga sama, status validasinya belum valid. Beban mengajar linear tidak terdeteksi. Kita cek apakah sama. Nah, di sini beban mengajar belum dihitung, sama dengan guru tadi ya. Jam linear sudah mencukupi padahal. Nah, untuk kepala sekolah maka yang dicek adalah
Jika dia tidak mengajar, maka pastikan tugas tambahannya sudah terinput dengan benar. Ya, kita coba keluar ya, kita scroll, kita logout dulu ya dari sini. Kita masuk ke akun kepala sekolahnya. Kita klik masuk. Nah, kita pastikan cek di bagian tugas tambahannya apakah sudah terinput kepala sekolahnya 24 jam ya. Pastikan TST-nya belum terisi. Nah, jika sudah ya kita tinggal menunggu saja. Nah, bagaimana dengan kepala sekolah yang mengajar? Ya, selain dicek tugas tambahannya, ya cek saja beban ajarnya di sini. Ya, ini kepala sekolah saya masuk sebagai ini ya di Mapel P5 ya, karena dia sekaligus tugas ya koordinator P5 ya, jadi tidak ada masalah di bagian beban ajarnya karena di sini sudah mencukupi jam liniernya ya, sudah 24 jam. Nah, kita cek lagi di sini ya di bagian validitasnya. Nah, ini juga sudah semuanya sudah sesuai ya, tidak ada masalah. Kita cek di bagian resume, di bagian beban kerja. Nah, di sini sudah jelas ya, tugas tambahannya sudah terdeteksi 24 jam. Koordinator V5-nya ini 0 jam ya, karena mungkin masih tarik data atau memang tidak dihitung lagi karena tugas tambahan sudah 24 jam ya. Saya belum tahu juga apa karena memang belum tarik data secara keseluruhan sehingga ini masih 0 ya. Yang jelas tugas tambahan sudah masuk 24 jam, jadi untuk kepala sekolah sudah aman walaupun status validasinya tadi di atas belum valid. Tinggal menunggu waktu saja sampai dengan valid. Jadi cek secara berkala. Nah, untuk jam mengajar sama dengan guru tadi ya, belum muncul ya, belum ditarik datanya oleh InfoGTK. Ya, mungkin 1 atau 2 hari lagi baru ini nanti valid ya. Kita cek saja secara berkala. Nah, demikian ya informasi kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf jika Bapak Ibu status validasinya invalid tapi bukan di bagian beban mengajar. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan coba bahas bersama. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan. Coba lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.